Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nopitasari, NIM 202020 388623104 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem informasi berbasis komputer. Di mana pengertian sistem informasi menurut para ahli yaitu yang pertama Alter pada tahun 1992. Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Bonner dan Hopwood pada tahun 1993, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sedangkan menurut Jelinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Sedangkan menurut Hall pada tahun 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Sedangkan menurut Turban, McLean, dan Weatherhead pada tahun 1999, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis serta menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Dan menurut Wilkinson pada tahun 1992, sistem informasi adalah kerja yang mengkoordinasikan sumber daya yaitu manusia atau komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Adapun perangkat sistem informasi yaitu yang pertama hardware yang terdiri atas komputer, printer, dan teknologi jaringan. Kedua, software yaitu terdiri atas operating system di mana terdiri atas Windows, Linux, Novel Network, dan lain-lain. Kedua, aplikasi Master Office, GL, CorelDRAW, dan lain-lain. Ketiga, utility atau antivirus, Norton Utility, Disk Doctor, dan lain-lain. Ketiga, brandware atau diuraikan atas 3 bagian yaitu clerical personnel, kedua first level manager, ketiga step spesialis, keempat manajemen. Perangkat sistem informasi yang keempat yaitu yang data yang terdiri atas dokumen bukti transaksi, nota, kwitansi, dan sebagainya. Kelima yaitu prosedur yang terdiri atas manual box, produser sistem pengendalian internet. Adapun pengelola sistem informasi yaitu top management, middle management, low management, dan operator. Di mana top management adalah perencana strategis, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Dan middle management merupakan perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Low management merupakan perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Dan operator merupakan pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Adapun selanjutnya yaitu human error. Adapun penyebab terjadinya human error yaitu adalah yang pertama, metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Kedua, operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Ketiga, kehilangan data atau data tidak terolah. Keempat, pemeriksaan atau pencatatan. Kelima, salah dalam menggunakan dokumen induk atau file induk. Keenam yaitu kesalahan dalam prosedur pengolahan, dan ketujuh yaitu adalah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.
Adapun sumber daya yang dikelola manajer yaitu yang pertama atau manusia, kedua material atau bahan baku, ketiga mesin atau mesin termasuk fasilitas dan energi, keempat yaitu money atau uang, kelima information atau informasi. Selanjutnya yaitu manajemen informasi itu untuk apa? Pertama yaitu manajemen informasi menghimpun dan menyiapkan, menggunakan seefektif mungkin, membuang pada saat yang tepat. Selanjutnya yaitu mengelola informasi. Manajer mengelola sumber daya fisik dan konseptual. Manajer memastikan bahwa data mentah yang diperlukan terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Dan manajer juga memastikan orang yang layak dalam organisasi untuk menerima informasi tersebut dalam bentuk yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan. Manajer akhirnya juga membuang informasi yang tidak berguna lagi dan menggantikannya dengan informasi yang mutakhir dan akurat. Selanjutnya yaitu perhatian manajemen pada informasi. Pertama, kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat, di mana terdiri atas pengaruh ekonomi internasional, persaingan dunia, kompleksitas teknologi yang meningkat, batas waktu yang singkat, kendala-kendala sosial. Kedua yaitu kemampuan komputer yang semakin baik. Selanjutnya yaitu evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yaitu pertama, fokus awal pada data atau bagaimana mendapatkan data, yaitu terdiri atas awalnya komputer digunakan untuk aplikasi akuntansi atau pengelola data elektronik atau EDP, di mana EDP merupakan Electronic Data Processing. Selanjutnya itu sistem informasi akuntansi atau SIA menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Evolusi sistem informasi berbasis komputer yang kedua yaitu fokus baru pada informasi. Muncul konsep SIM atau biasa dikatakan sistem informasi manajemen yang menghasilkan informasi manajemen setiap area fungsional dan level aktivitasnya. Ketiga yaitu fokus pada pendukung keputusan, di mana ilmuwan dari MIT atau McSaudas-AT memformulasikan pendekatan yang berbeda. Keempat yaitu fokus kini pada komunikasi, di mana terdiri atas perkembangan OA atau Office Automation, meningkatkan produktivitas organisasi melalui peralatan TI. Selanjutnya yaitu fokus potensial pada konsultasi, di mana terdiri atas perkembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence bagi masalah-masalah bisnis, pemrograman komputer untuk penalaran logis, sistem pakar atau expert system, sistem di mana sistem yang menyediakan layanan seperti layaknya seorang konsultan manajemen. Selanjutnya itu adalah masalah bisnis, di mana biasanya terjadi 4 dalam masalah bisnis, yaitu pertama revolusi teknologi, kedua penelitian dan pengembangan, ketiga perubahan produk, keempat ledakan informasi. Selanjutnya ini adalah model yang menunjukkan cara penggunaan subsistem CBIS dalam perencanaan masalah. Selanjutnya itu adalah revolusi era sistem information. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi dalam proses manajemen adalah menyediakan informasi untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen. Adapun tugas sistem informasi adalah menyediakan informasi yang bersifat internal atau biasa disingkat dengan SIM, yang berarti sistem informasi manajemen, yaitu dalam perspektif juga menyediakan informasi bagi orang-orang selain manajer, seperti sistem informasi antar organisasi, masyarakat umum, pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah sistem pendukung keputusan atau SPK.
di mana DSS merupakan salah satu produk software yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau disingkat dengan EIS, di mana sistem informasi eksekutif adalah informasi yang tepat dan akurat yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Adapun penyebab dari kegagalan atau buruknya kinerja EIS adalah salah mengerti mengenai cara kerja sistem informasi eksekutif, misal dianggap sebagai sistem yang terpisah dari modul-modul yang lain. Jika database utama unreliable, sehingga informasi yang dihasilkan juga tidak mempunyai kualitas yang baik. Kedua, data yang tidak up to date. Keempat, modul ACE yang sederhana yang tidak memiliki fasilitas advanced factors. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.